Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah semata. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan segenap sahabatnya. Saudaraku, tahukah Anda bahwa bulan ini adalah bulan Zulhijjah? Hari ini bertepatan dengan 6 Zulhijjah 1441 Hijriah. Saudaraku, diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari dari bulan Zulhijjah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah? Beliau menjawab, tidak juga jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai oleh Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari bulan Zulhijjah ini. Maka perbanyaklah pada saat itu tahlil, takbir, dan tahmid. Adapun amalan yang disyariatkan pada 10 hari bulan Zulhijjah ini adalah, yang pertama, melaksanakan haji dan umrah. Amal ini adalah amal yang paling utama berdasarkan berbagai hadis sahih yang menunjukkan keutamaannya, antara lain sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari umrah ke umrah adalah tebusan atas dosa-dosa yang dikerjakan di antara keduanya, dan haji yang mabrur balasannya tiada lain adalah surga. Kemudian yang kedua adalah berpuasa selama hari-hari tersebut atau pada sebagiannya, terutama pada hari Arafah. Tidak disangsikan lagi bahwa puasa adalah jenis amalan yang paling mulia. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah, melainkan Allah pasti menjauhkan dirinya dengan puasanya itu dari api neraka selama 70 tahun. Hadis muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah rahimahullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasa pada hari Arafah karena mengharap pahala dari Allah meleburkan dosa-dosa setahun sebelum dan sesudahnya. Selanjutnya adalah takbir dan zikir pada hari-hari tersebut, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Al-Quran Surah Al-Hajj. Para ahli tafsir menafsirkannya dengan 10 hari dari bulan Zulhijjah. Karena itu, para ulama menganjurkan untuk memperbanyak zikir pada hari-hari tersebut. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, maka perbanyaklah pada hari-hari itu tahlil, takbir, dan tahmid. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya yang keempat adalah taubat serta meninggalkan segala kemaksiatan dan dosa, sehingga akan mendapatkan ampunan dan rahmat. Maksiat adalah penyebab terjauhkan dan terusirnya hamba dari Allah, dan ketaatan adalah penyebab dekat dan cinta kasih Allah kepadanya. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu cemburu, dan kecemburuan Allah itu manakala seorang hamba
melakukan apa yang diharamkan Allah terhadapnya. Hadis muttafaqun alaih. Yang kelima adalah banyak beramal soleh berupa ibadah sunnah seperti sholat, sedekah, membaca Al-Quran, amal ma'ruf nahi mungkar dan lain sebagainya. Sebab amalan-amalan tersebut pada hari itu dilipat gandakan pahalanya. Bahkan amal ibadah yang tidak utama bila dilakukan pada hari itu akan menjadi lebih utama dan dicintai oleh Allah daripada amal ibadah pada hari-hari lainnya, meskipun merupakan amal yang utama. Sekalipun jihad yang merupakan amal ibadah yang amat utama, kecuali jihad bagi orang yang tidak kembali dengan harta dan jiwanya. Selanjutnya yang keenam adalah disyariatkan pada hari-hari itu takbir mutlak, yaitu pada setiap saat, siang ataupun malam sampai dengan sholat id. Dan disyariatkan pula takbir muqayyad, yaitu yang dilakukan setiap selesai sholat fardu yang dilaksanakan dengan berjamaah. Bagi selain jamaah haji dimulai sejak fajar hari Arafah, dan bagi jamaah haji dimulai sejak zuhur hari raya kurban, terus berlangsung hingga sholat asar pada hari tasyrik. Selanjutnya yang ketujuh adalah berkurban pada hari raya kurban dan hari-hari tasyrik. Hal ini adalah sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni ketika Allah Ta'ala menebus putranya dengan sembelihan yang agung. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW berkurban dengan menyembelih 2 ekor domba jantan berwarna putih dan bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelihnya dengan menyebut nama Allah dan bertakbir, serta meletakkan kaki beliau di sisi tubuh domba tersebut. Muttafaqun alaih. Selanjutnya yang kedelapan adalah dilarang mencabut atau memotong rambut dan kuku bagi orang yang hendak berkurban. Diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu melihat hilal pada bulan Zulhijjah dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, maka hendaklah ia menahan diri dari memotong rambut dan kukunya." Dalam riwayat lain, maka janganlah ia mengambil sesuatu dari rambut atau kukunya sehingga ia berkurban. Larangan ini menurut zahirnya hanya dikhususkan bagi orang yang berkurban saja, tidak termasuk istri dan anak-anaknya, terkecuali jika masing-masing dari mereka berkurban, dan diperbolehkan membasahi rambut serta menggosoknya meskipun terdapat beberapa rambutnya yang rontok. Selanjutnya yang kesembilan adalah melaksanakan sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbahnya. Setiap muslim hendaknya memahami hikmah disyariatkannya hari raya ini. Hari ini adalah hari bersyukur dan beramal kebajikan, maka janganlah dijadikan sebagai hari keangkuhan dan kesombongan. Janganlah dijadikan kesempatan untuk bermaksiat dan bergelimang dalam kemungkaran yang akan menyebabkan terhapusnya amal-amal kebajikan yang dilakukan selama 10 hari di bulan Zulhijjah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk beramal soleh. Amin.